والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dikabulkan oleh Allah Ta'ala di majelis ini ya, mudah-mudahan dapat berkahan. Menyambung daripada yang kemarin, masalah tentang seorang yang berbuka ya, tidak puasa atau iftar di dalam Ramadan, dan dia tidak wajib bagi dia kecuali hanya mengqadha puasanya saja ya. Di antaranya kemarin yaitu si musafir, yang ketika dia itu memenuhi syarat dia membatalkan puasa. Seorang yang sakit tuh, terus sampai orang yang haid dan nifas ya. Orang yang haid dan nifas ketika puasa itu batal puasanya. Nah, nanti dia mengqadha daripada puasa yang dia tinggalkan ketika masa haid dan nifasnya. Lalu setelah itu yang kelima dan keenam daripada orang yang hanya wajib bagi dia untuk mengqadha puasa ketika meninggalkan, yaitu al-hamil wal murdi. Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Kapan orang yang hamil dan orang yang menyusui ini hanya wajib bagi dia untuk mengqadha saja, yaitu ketika dia dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, dia buka sebab takut atas dirinya, artinya untuk kesehatan dirinya sendiri. Ketika dia takut atas kesehatan dirinya sendiri ya, takut nanti sakit ketika hamil waktu puasa badannya ya, atau ketika menyusui takut seumpama kesehatannya kurang baik, atau dia takut dirinya, kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya. Jadi seorang hamil atau orang menyusui ketika dia takut kesehatan dirinya dan juga kesehatan anaknya, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa, untuk tidak puasa. Nah, ketika dalam hal ini maka bagi dia cuma mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Nah, bedanya yang kemarin dia wajib qadha sama fidyah, seorang yang hamil atau yang menyusui, ketika dia hanya takut ke kesehatan anaknya saja. Dia tidak khawatir kepada dirinya. Ketika dia takut kesehatan anaknya, nanti kalau anaknya itu saya puasa, nanti air susunya sedikit, misalnya air ASI-nya sedikit, atau kehamilannya itu bahaya, takut anaknya ini lemah. Maka ketika dia takut akan kesehatan anaknya saja, bukan kesehatan dirinya, maka bagi dia membayar fidyah plus mengqadha dari puasa yang dia tinggalkan. Jadi perbedaannya hanya di situ. Ketika seseorang takut akan orang lain, bahaya pada orang lain, bukan pada dirinya, maka dia wajib mengqadha dan fidyah. Ketika dia takut akan dirinya sendiri atau dirinya dan orang lain, maka hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Itu perbedaan daripada seorang hamil dan orang yang menyusui. Lalu selanjutnya yang ketujuh dan kedelapan, orang yang hanya wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tanpa membayar fidyah atau kafarah, yaitu si muhma alaih wasakron, ketika dia meninggalkan puasa sebab dia keadaan pingsan atau koma. Nah, orang yang seperti itu, misal yaitu ketika dia ya dalam keadaan puasa, sebelum puasa dia koma atau pingsan. Misal masih waktu sahur nih, dia pingsan. Nah, ketika dia itu pingsan, terus seandainya dia belum niat ya,
Seandainya dia belum niat maka tidak masalah. Maksudnya berarti apa? Dia keadaan puasa udur, sebab udur tadi. Nah, pembahasannya waktu itu kan apakah pingsan dan juga sakron, mabuk itu membatalkan puasa apa enggak? Itu pembahasan yang sudah kita lalui. Dimana seandainya pingsannya tadi itu atau mabuknya tadi bukan karena sebab dia, kesengajaan dia pingin mabuk atau pingin pingsan. Terus yang kedua, ketika dia itu pingsan, itu seandainya 1 hari penuh, artinya misal dari mulai qobla subuh, dari subuh sampai maghrib, maka apa? Itu termasuk dia puasanya batal. Seandainya dia pingsan 1 hari penuh, maka puasanya nggak sah. Kecuali orang yang pingsan itu sadar walaupun sebentar di siang harinya, maka puasanya sah ya. Kemarin pembahasan orang yang pingsan seperti itu. Ketika dia itu niat di malam hari, terus dia itu koma atau pingsan, seandainya 1 hari penuh, artinya sebelum subuh sampai maghrib dia pingsan, itu nggak sah puasanya, tetapi termasuk daripada udur. Kalau dia itu sadar walaupun sebentar waktu siangnya, maka dia ini termasuk orang yang berpuasa, sah puasanya, ya, seperti itu. Lalu ketika dia itu dikatakan tidak berpuasa sebab tadi 1 hari penuh, yaitu keadaan pingsannya. Nah, gimana? Maka dia termasuk orang yang hanya wajib untuk mengqadha, ya, ketika hal itu terjadi padanya. Terus lalu setelah itu selesailah pembahasan yang menerangkan tentang orang-orang yang ketika dalam keadaan Ramadan dia tidak berpuasa atau dia membatalkan puasanya, ya. Itu pembahasan ada beberapa bagian di mana mereka ada beberapa bagian daripada orang-orang yang membatalkan puasanya itu, ya, seperti itu yang kemarin sudah dibahas satu per satu. Lalu setelah itu, nah, ketika mempunyai qadha puasa, boleh hendak kita mengqadha puasa plus digabung sama puasa sunnah? Misal hari Arafah. Nah, di hari Arafah kita pingin puasa Arafah plus pingin puasa qadha. Atau misalnya Yaumu Sittu Syawal, ya, 6 hari daripada hari di bulan Syawal, kan sunnah Yaumu Sit namanya, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Nah, boleh enggak misalnya kita punya qadha di bulan Ramadan, mau digabungkan puasanya sama puasa sunnah? Wah, ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan boleh menggabungkan antara puasa qadha dengan puasa sunnah. Kata ulama yang memperbolehkan itu mengatakan ketika kamu menggabungkannya, itu kamu niatkan keduanya. Berarti nawaitu sauma Ramadan qadaan wa ya sunnatal Arafah misalnya, seperti itu. Nah, maka apa? Kamu mendapatkan puasa sunnah plus mendapatkan puasa qadha. Kalau ditambahin lagi sama puasa Senin Kamis boleh nggak itu? Jadi 3. Boleh. Ya. Terus sudah seperti itu. Kalau nggak diniatkan, cuma niat untuk puasa Ramadan aja. Saya misalnya di hari Arafah. Di hari Arafah saya cuma puasa niatnya untuk mengqadha Ramadan. Kata ulama tetap, ya, sebagian ulama mengatakan kamu tetap mendapatkan pahala puasa Arafah walaupun tidak diniati. Sebagian ulama mengatakan kamu cuma mendapat pahala daripada puasa
Ramadan. Seperti itu. Nah, untuk hati-hati daripada perbedaan ulama tadi, kalau bisa kita memisahkan antara puasa Arafah dengan puasa qadha. Seandainya digabung nggak masalah. Nah, terus untuk misalnya mendapatkan pahala keduanya, kita niatkan kedua-duanya seperti itu. Itu ya. Nah, terus itu ya, walakin afdal ayafridal qadha bi siyam min hari ayyamis sid. Nah, fayasum ayyamis sid min Syawal munfarid mustaqillah. Nah, itu. Puasa-puasa sunnah itu, nah diterangkan sedikit ini tentang puasa-puasa sunnah. Karena ini mungkin masih berhubungan, kita puasa sunnah itu yang pernah sedikit saya jelaskan bahwasanya puasa sunnah itu ada yang yatakarrar, ini berulang dalam seminggu puasa sunnah. Ada yang berulang dalam sebulan, ada yang berulang dalam satu tahun, yang namanya puasa sunnah. Kalau yang berulang dalam satu minggu itu yaumul isnin sama yaumul khamis, hari Senin sama hari Kamis. Jadi puasa itu setiap hari Senin sunnah, puasa hari Kamis itu sunnah. Ada yang terulang setiap bulan. Apa aja? Yaumul bid. Yaumul bid itu ya hari di mana rembulan terang bulan ya. Itu mulai tanggal 13, 14, 15. Itu disunahkan. Nah, setiap bulan. Disunahkan untuk puasa setiap tanggal 13, 14, 15. Kalau itu digabung sama puasa Senin Kamis boleh juga? Bisa. Nah, itu ya. Dan namanya puasa sud. Puasa sud itu tanggal akhir daripada bulan. Mulai tanggal 28, 29, 30 kalau misalnya bulannya itu sampai 30. Kalau bulan juga. Setiap bulan. Iya, setiap bulan. Jadi dalam satu bulan itu ada 2 kali puasa. 2 kali puasa yang bulanan. Maksudnya 13, 14, 15, Iya. 28, 29, 30. Iya. Setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Jadi setiap bulan seperti itu. Ada yang tanggal 28, 29, 30 kalau sampai bulannya 30. Kalau misalnya bulannya itu cuma sampai 29, nanti tanggal 1-nya berarti. Nah, seandainya nanti hari tasrik gimana? Kan tanggal 11, 12, 13 ya. Makanya nanti jadi tanggal 16-nya sebagai ganti daripada tanggal 13. Jadi nanti ketika yaumul tasrik jadi tanggal 14, 15, 16. Itu. Terus itu ya yang berulang dengan berulangnya bulan. Ada yang berulang dengan berulangnya tahun. Yang berulang dengan berulangnya tahun itu seperti puasa Asyura sama Tasu'ah ya. Tanggal 10 Muharram sama tanggal 9 Muharram. Terus selain itu puasa Asrul Dzulhijjah. Artinya Asrul Dzulhijjah itu bukan 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena di hari Id enggak boleh ya tanggal 10. Maksudnya Asrul Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 8. Nanti di tanggal 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah disunahkan untuk puasa sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa sunnah yang berulang dengan berulangnya tahun. Nanti di tanggal ke-9 itu disunahkan puasa Arafah. Niatnya berbeda dari yang tanggal 1 sampai tanggal 8 dengan yang tanggal 9. Iya. Niat puasanya berbeda. Terus itu? Jadi puasa di bulan Muharram itu yaitu tanggal Asyura sama Tasu'a. Nah, terus di Dzulhijjah tanggal 10 hari atau 8 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 8, terus tanggal 9 di bulan Dzulhijjah disunahkan Arafah. Nah, terus termasuk juga di situ yang berulang dengan berulangnya tahun itu yaitu seperti itu. Lalu selain daripada puasa ini yang disunahkan, nah terus
puasa situ min Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal. Nah, mulai tanggal 2 sampai tanggal 30. Dan harus berurutan enggak, artinya misalnya kita tanggal 2 puasa harus tanggal 3-nya puasa enggak. Yang penting 6 hari di bulan Syawal itu kita melakukan ibadah puasa. Seperti itu. Itu termasuk dari fadilahnya, dikatakan kalau ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal seakan-akan kita puasa 1 tahun pahalanya. Itu sekalian sama kodok Bisa digabung sama kodok. Kita kodok juga yang kita tinggalkan di Ramadan, kita Puasa Syawal bisa. Iya. Jadi satu kali melakukan 2 niat. 2 niat. Kalau 3 kali 3 niat. Iya. Kalau jatuhnya Kamis atau hari Senin. Terus itu boleh ya gitu ya. Lalu ditambah lagi kesunahan juga, selain di bulan itu ya, disunahkan puasa di bulan bulan yang disunahkan itu 1 bulan penuh, yaitu mulai Dzulhijjah 1 bulan penuh ya, bulan haram ya, Syahrul Haram, bulan dimuliakan dalam Islam, termasuknya Dzulhijjah itu disunahkan 1 bulan penuh, kecuali ya Yaumul Id tadi, Yaumul Tasyrik nggak boleh. Lalu Dzulqa'dah, Muharram sama Rajab, itu yang disunahkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Nah itu daripada sedikit pembahasan tentang puasa sunnah. Lalu setelah itu pembahasan tentang qadha puasa, kaifiyahnya. Yang kemarin itu pembagian daripada iftar, ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, pembagian yang kemarin. Sekarang pembagian gimana sih cara mengqadha puasa. Nah, orang yang mengqadha puasa itu ada 2. Ada kalanya dia itu tidak puasa sebab udzur, ada kalanya tidak puasa dengan tanpa udzur. Kalau yang puasa itu dia tidak puasa sebab udzur, maka tidak harus cepat-cepat. Yang penting jangan sampai datang Ramadan yang akan datang. Ketika dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab udzur yang kemarin disebutkan, terus gimana? Sunnahnya melakukannya itu cepat-cepat. Jadi habis Yaumul Id, nanti hari kedua di bulan Id ya, Syawal, itu nanti dia melakukan qadha. Kalau ketika dia meninggalkannya itu tanpa udzur, dengan udzur ya, ketika dia meninggalkannya dengan udzur, disunahkan cepat melakukan qadha. Walaupun kalau seandainya dia mau nanti ya, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai datang Ramadan yang akan datang. Nanti hukumnya ada. Ketika dia mentakhir qadha dia sampai datang Ramadan yang akan datang. Lalu ketika dia meninggalkannya tanpa udzur, maka wajib baginya untuk cepat-cepat untuk mengqadha. Seperti itu hukumnya. Artinya langsung hari kedua Id dia mengqadha apa yang dia tinggalkan dengan sengaja di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang pembahasan tentang hukum ta'akhur fi qadha usum hatta dahla Ramadan usani. Nah, ketika dia mempunyai hutang puasa, lalu gimana seandainya dia mengakhirkan daripada qadha sampai datang bulan Ramadan yang kedua? Gimana hukumnya? Nah, hukumnya barang siapa yang wajib bagi dia untuk mengqadha, maka ya takunu sanah kulluha mal qadha. 1 tahun sebelum datangnya Ramadan yang akan datang itu tempat untuk mengqadhanya. Nah, amma in kana bihur udzur fayajibu fawriyah. Kalau dia itu meninggalkannya tanpa udzur maka wajib cepat-cepat. Kalau misalnya dia itu meninggalkannya itu dengan udzur, maka boleh tadi untuk ya enggak harus cepat-cepat seperti itu. Nah, ketika sampai ternyata dia ketika datang bulan Ramadan yang kedua belum dia qadha. Ya, ketika datang bulan Ramadan yang akan datang, sementara dia mempunyai hutang puasa, belum dia qadha, belum dia bayar, itu gimana? Nah, hukumnya seperti ini. Seandainya dia meninggalkannya itu dengan udzur,
misal dia sakit atau dengan sebab dia safar. Lalu ada waktu di mana dia bisa mengkodoknya itu. Misal selesai Ramadan dia sembuh dari puasanya. Nah, kan ada waktu untuk mengkodok ya, sampai datang Ramadan yang akan datang. Dia sembuh misal dari sakitnya. Maka ketika datang Ramadan yang akan datang kok belum dikodok, wajib bagi dia untuk membayar 1 mud fidyah. Jadi 1 hari 1 mud, sebab mentakhir puasa sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Jadi ketika dia meninggalkan puasa terus dengan sebab udur, marid atau apa ya, nah ketika selesai Ramadan dia ada kesempatan untuk mengkodok, kok ditakhir belum dikodok sampai datang Ramadan yang kedua, maka bagi dia membayar mud fidyah tadi. Setiap 1 hari yang ditinggalkan 1. Nah, terus itu kalau ada kesempatan bagi dia untuk mengkodok. Permasalahannya misalnya sakitnya terus selama 1 tahun nggak sembuh-sembuh, sampai datang Ramadan yang akan datang, maka apa? Bagi dia tidak membayar fidyah itu. Nah, kalau dia itu meninggalkannya dengan tanpa udur, terus sampai datang Ramadan yang akan datang, walaupun di situ tidak ada masa untuk untuk dia misalnya melakukan puasa, tetap bagi dia untuk membayar fidyah kalau sampai datang Ramadan yang akan datang, seperti itu. Ya, udurnya misalnya dia itu safar, atau misal udurnya dia itu lupa. Oh iya, saya lupa ada puasa yang saya tinggalkan. Dia lupa. Termasuk udur juga ketika dia lupa kalau punya puasa qadha. Atau dia tidak mengetahui hukumnya. Kalau misalnya hukum, kalau ditakhir puasanya itu wajib bayar fidyah. Seperti itu. Itu di orang-orang seperti ini ketika mengakhirkan sampai bulan yang sampai Ramadan yang akan datang, tidak wajib membayar mud tadi, membayar fidyah. Nah, jadi hukumnya ketika mengakhirkan puasa sampai Ramadan yang akan datang, ketika di situ ada udur, sebab lupa tadi atau sebab tidak tahu hukumnya, maka ketika seperti itu dia tidak wajib membayar fidyah. Paham ya? Ketika tidak ada udur dan mungkin ada waktu dia untuk mengkodok, kok nggak dikodok sampai datangnya Ramadan yang akan datang, wajib bagi dia untuk membayar fidyah itu. Nah, terus seandainya belum dikodok juga sampai datang Ramadan yang akan datang, ya udah, berarti dibayar fidyah 2 kali, seperti itu. Itu. Nah, lalu pembahasan tentang orang man mata wa alaihi siyam, ketika dia mati keadaan masih punya hutang puasa, gimana hukumnya? Jadi dia meninggal dan masih punya hutang puasa, gimana? Idza matal insan wa alaihi qada' shaum min Ramadan hal yajib ayyagdiya anhu, apakah wajib bagi ahli keluarganya untuk mengkodoknya atau enggak ketika dia meninggal dalam keadaan mempunyai hutang? Yundor, dilihat hal tamakana hadal mayit minal qada'i tilkal ayyam wa lam yaqdiha wa mata ba'da tamakkun aw mata qabla tamakkun minal qada'. Ya, dilihat ketika dia itu meninggal, kira-kira ada kesempatan enggak dia untuk mengkodok? Misal dia itu meninggalkan puasa sebab marid, ya sakit di bulan Ramadan, lalu meninggal di bulan Ramadan, kan belum sempat ada waktu untuk mengkodok, atau enggak seperti itu, atau dia meninggalkan puasa sebab marid, lalu maridnya ini sakitnya itu berlanjut sampai selesai Ramadan dan belum sembuh dari sakitnya, dia mati.
ketika dia tidak ada waktu, ya, ketika dia ada tidak waktu untuk menebus daripada puasanya itu, maka tidak wajib, ya, untuk mengqadha bagi ahli keluarganya, dan tidak wajib membayar fidyah dari sebab apa yang dia tinggalkan. Seperti itu. Jadi hukumnya ketika dia itu meninggal sebelum tamakun, mampu untuk mengqadha dengan apa? Dengan sebab misalnya sakitnya itu berlanjut sampai meninggalnya dia. Gimana hukumnya? Maka tidak wajib bagi dia untuk bagi ahli keluarganya, ya, untuk mengganti puasanya itu. Ketika itu sebab udzur, dia meninggalkannya sebab udzur, jalan sakit tadi. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu dengan sengaja, puasa di Ramadan nggak puasa, selesai Ramadan sakit dia atau mati di bulan Ramadan, belum sempat untuk mengqadha, maka wajib bagi ahli keluarganya nanti untuk mengganti daripada puasanya itu. Nanti pembahasannya. Jadi yang pertama pembagiannya, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu dengan sebab udzur, sakit, lalu tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengqadhanya. Dengan sebab apa? Sakitnya itu berlanjut sampai selesai Ramadan terus meninggal. Kan nggak ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha. Maka tidak wajib bagi ahli keluarganya untuk mengganti puasa itu dengan membayar fidyah atau menggantinya dengan puasa sebagai niatan untuk si mayit. Nah, sekarang yang kedua, ketika ada kesempatan dia untuk mengqadha, misal dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, lalu belum selesai Ramadan, dia misalnya sembuh, ya, dari penyakitnya itu, lalu belum mengqadhanya, belum qadha daripada puasa itu, lalu dia meninggal orang ini. Gimana hukumnya? Dilihat. Seandainya dia meninggalkan harta yang cukup untuk membayar fidyah, membayar puasanya itu, misal satu puasa berarti 1 mud, sekitar 6 atau 7 on, ya. Nah, ada nggak dia punya warisan buat membeli fidyah itu enggak? Kalau seandainya dia mempunyai warisan, mempunyai uang tinggalan yang untuk bisa membeli fidyah, membeli beras, maka wajib bagi keluarganya mengeluarkan harta warisan itu untuk membelikan fidyah, membelikan beras ganti puasa daripada si mayit. Misalnya berarti 10 hari dia meninggalkan puasa, lalu belum diqadha, padahal mampu untuk mengqadha, belum diqadha puasanya, maka wajib bagi ahli keluarganya mengeluarkan harta warisan itu untuk membeli beras sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan sama si mayit itu. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan boleh, nggak harus beras, boleh kamu puasa keluarganya, ya. Kalau orang lain nggak boleh, keluarganya. Kalau korobahnya, misalnya anaknya atau pamannya atau istrinya juga boleh, kan? Nah, jadi korobahnya, ya, anggota keluarganya atau orang lain tapi atas izin keluarganya tadi. Terus dia puasa, niatnya apa? Sebagai ganti daripada si mayit. Ketika kapan? Intinya ketika si mayit ini mempunyai harta, maka wajib bagi keluarganya memilih 2 perkara itu. Imma qadha dengan menggunakan mal, dengan beras tadi, atau ya makanan pokok di negaranya itu, atau dengan menggunakan puasa dia. Jadi dia puasa sebagai ganti daripada si mayit. Ketika nggak mempunyai uang, si mayit tadi nggak mempunyai mal, nggak punya warisan yang cukup untuk membeli beras,
maka sunnah bagi keluarganya untuk membelikan beras sebagai ganti daripada si mayit. Jadi ketika ada harta warisan itu bisa untuk membelikan daripada ya, memberikan beras fidyah, maka wajib dikeluarkan untuk fidyah. Ketika si mayitnya tidak punya harta atau nggak cukup hartanya, maka apa? Sunnah bagi keluarganya untuk menggantikan itu semua. Terus sebagai pembahasan, apakah bisa pahala kok dikirimkan untuk si mayit? Kalau selama masih hidup, ya, selama orang itu masih hidup, tidak bisa kita menggantikan amal ibadahnya. Sholat, ya, dia sakit, saya yang gantiin dia lah, dia masih sakit. Ini sholatnya itu sebagai ganti daripada sholatnya si fulan yang masih hidup. Ya, karena dia nggak mampu untuk sholat dalam keadaan masih sakit misalnya, udah saya mau sholat sebagai bentuk sholatnya si fulan, itu tidak bisa. Cuma ketika sudah meninggal, ya, si fulan itu sudah meninggal, maka sebagian ulama mengatakan bisa. Kalau puasa tadi gantinya adalah kamu boleh beras, atau kamu melakukan puasa sebagai niatan untuk pahalanya si mayit, ya, qodaan untuk lil mayit. Kalau sholat itu sama juga, ya, kamu sholat sebagai bentuk qodok untuk si mayit atau membayar fidyah tadi. Nah, itu pembahasan sebagai ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti Muhib atau Bari mengatakan annahu yasil mayit sawaba ibadah. Sesungguhnya sampai ke mayit pahala daripada ibadah tuf'al anhu yang kita lakukan sebagai niatan untuk si mayit. Jadi misal kita sholat, kita hadiahkan pahala sholat kita itu untuk orang tua kita misalnya, itu sampai, atau untuk si fulan, itu sampai pahalanya daripada sholat kita tadi. Jadi Allah kasih pahala tadi kepada kita pada sholat, dan dikasih juga semisal pahala itu untuk si mayit tadi. Entah itu sholatnya sunnah atau sholat wajib, ka'an sholat au soma, terus ngomong Allahumma, setelah sholat dia ngomong Allahumma ausil sawaba dalika ila fulan misalnya, ya, Allah sampaikanlah pahala sholat saya ini untuk si fulan. Itu kata ulama sampai. Atau misalnya ya saum, ya, puasa. Nah, walaupun ada khilaf baina ulama di masalah puasa atau ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Nah, adapun ulama, ya, ijma sepakat itu pahala sedekah. Ulama mengatakan kalau sedekah diniatkan untuk si fulan, itu pahala sedekahnya itu buat si fulan. Gitu. Dan kita mendapatkan pahala kebaikan atas daripada kebaikan kita untuk memberikan pahala itu buat si fulan. Jadi kalau selain sedekah masih ada khilaf. Tetapi kalau sedekah itu sampai ke mayit sepakat para ulama, ijma sama ulama semua. Selain daripada sedekah, termasuk yang sampai pahalanya kepada si mayit secara ijma itu doa. Ya, doa pada si mayit itu juga sampai pahalanya kepada si mayit. Katakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu, ya, itu makna daripada hadis ini bahwasanya ketika meninggalnya ibnu adam maka dia tidak lagi bisa sholat, bisa lagi untuk sedekah. Nah, terus tetap dia bisa memperoleh pahala dari bukan amalnya dia sudah tidak bisa karena amal dia sudah selesai. Tetapi sedekah jariyahnya dia pernah sedekah buat wakaf masjid misalnya atau untuk masjid yang lainnya, ya. Nah, itu masih terus pahalanya nyambung. Terus anak waladun soleh, ya, lihat ulahu, ya, anaknya itu doa sebagai abahnya yang sudah meninggal, itu pahalanya nyampe sampai si mayatnya itu. Dan 3 perkara ini nanti itu gak cuma 3 perkara, kata ulama lebih dari ini, daripada mayit mendapatkan pahala
daripada orang yang masih hidup. Karena apa? Si mayit sudah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi untuk sedekah, nggak bisa lagi ibadah zikir, sehingga nggak bisa lagi untuk mendapatkan pahala amal dirinya, tetapi mendapatkan pahala dari amalnya orang lain masih bisa. Itu. Nah, itu ya. Jadi orang yang mati ketika dia mempunyai kewajiban untuk melakukan puasa, dia tidak mengkodoknya. Dilihat ketika dia bisa mampu setelah Ramadan, dia ada kesempatan tapi nggak dikodok puasanya sampai matinya dia, maka dari anggota keluarganya itu mengeluarkan fidyah itu mud berupa 1 mud beras atau apa, atau puasa sebagai niatan untuk si mayit. Hukumnya wajib kalau mayitnya itu punya harta, hukumnya sunnah ketika mayitnya itu nggak meninggalkan harta, seperti itu. Lalu setelah itu dibahas nanti tentang fadilah daripada asrul awakhir min syahr Ramadan. Insyaallah teman yang akan datang kita akan bahas tentang fadilah daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah akan datang kita lanjutkan. Untuk sekian kita tutup daripada pengajian dari ini dengan bacaan Al-Fatihah ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.